Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Filsafat Terakhir. Hari ini saya ingin berusaha sejauh yang dapat saya pahami, karena yang saya temukan itu menurut saya sangat luar biasa. Saya dimintakan oleh seorang teman untuk menulis tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi saya mencoba untuk mencari referensi yang kira-kira menurut saya terbaik. Jadi saya memutuskan untuk menggali nilai-nilai dari Pancasila untuk menemukan makna daripada prinsip-prinsip kemanusiaan, karena menurut saya itu adalah prinsip membangun hak asasi manusia. Maksudnya adalah bagaimana pemahaman kita terhadap hak asasi manusia itu tidak lepas daripada bagaimana kita memahami manusia itu sendiri. Makanya kadang-kadang cara memahami hak asasi manusia oleh setiap bangsa di dunia ini menjadi berbeda, karena memang cara pandang terhadap manusia itu berbeda. Misalnya ada landasan cara pandang yang melihat manusia itu hanya sebagai evolusi dari ikan atau evolusi dari kera. Itu dilihat manusianya hanya pada aspek materialnya. Lalu cara pandang demikian diinfiltrasi menjadi nilai-nilai hak asasi manusia yang mau diperjuangkan oleh mereka, tentu dengan cara mereka melihat manusia seperti itu. Lalu nilai prinsip-prinsip HAM mereka itu mereka terjemahkan dalam ranah-ranah aksiologis, sehingga pengorientasian makna manusia oleh mereka juga menjadi sebagaimana paradigmanya itu. Sehingga cara-cara pandang demikian itu menurut saya itu bertentangan dengan cara bangsa Indonesia untuk melihat manusia. Ketika menggali nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila, bila kita sepakat dengan pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia, maka tentu makna kemanusiaan dalam prinsip bangsa Indonesia juga makna kemanusiaan dalam Pancasila itu juga perlu digali dari prinsip hidup bangsa Indonesia. Nah, sejauh yang dapat saya dalami, yang saya pelajari, manusia Indonesia itu melihat manusia, paradigma bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan itu adalah mereka melihat manusia sebagai makhluk spiritual yang bermateri. Jadi manusia itu tidak hanya sebagai aspek jasadinya, tetapi manusia dalam prinsip pandangan bangsa Indonesia adalah makhluk yang spiritual, yang memateri. Ini mirip-mirip seperti prinsip kemanusiaan yang digambarkan oleh Pico della Mirandola, karena memang landasan-landasan itu punya nilai spiritual, yaitu manusia makhluk spiritual yang berjasad. Nah, ini dekat juga dengan cara pandang dalam filsafat, yaitu melihat manusia sebagai esensinya, yaitu jiwanya, yang mana jiwa manusia itu adalah bisa hadir dalam bentuk mengindrai, jiwa juga hadir dalam bentuk inteleksi,
jiwa juga hadir dalam bentuk imajinasi, jiwa juga hadir dalam ranah spiritual. Jadi pandangan filsafat, khususnya filsafat Islam tentang manusia itu mirip dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap manusia. Manusia Indonesia telah terbukti melahirkan kebudayaan yang sangat imajinatif. Itu adalah bukti dari mereka sangat mengaktifkan daya imajinasinya, menerapkan prinsip kehidupan yang sangat rasional. Itu artinya mereka menerapkan daya inteleksinya dengan optimal, lalu menerapkan daya jiwa spiritualnya. Jadi daya jiwa itu ada indera, ada inteleksi, ada imajinasi, dan spiritual. Bukti dari penghidupan daya spiritual jiwa manusia Indonesia itu telah terbukti dengan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya terhadap keyakinan spiritual. Itu sudah berlangsung sejak sudah sangat lama. Mereka percaya kepada Sang Hyang, mereka percaya kepada Tuhan. Itu bukti aktifnya daya spiritual bangsa Indonesia. Jadi merumuskan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia, saya kira harus melihat, mengakomodir bagaimana manusia Indonesia melihat kemanusiaan. Bukti-bukti aktifnya optimalitas daya-daya jiwa manusia itu bisa kita lihat contohnya dalam bagaimana merumuskan lambang negara dan sebagainya. Ada hal yang sangat unik yang menjadi titik tekan video yang saya buat ini, yaitu berangkat dari daya-daya jiwa yang ada tadi. Saya melihat misalnya Garuda, sayap Garuda, burung Garuda yang sayapnya terbentang, itu sebagai simbol daya spiritual, yang mana Garuda itu sendiri adalah berasal dari alam daya jiwa imajinasi. Dan sayap Garuda itu jadi fakultas imajinasi dijadikan objek untuk menyimpan pesan spiritual, yaitu sayap burung Garuda untuk memesankan aspek spiritualitas. Jadi tafsirnya adalah pada spiritualitas. Makanya banyak kebudayaan itu menjadikan burung sebagai lambang spiritual. Misalnya dalam Fariduddin Attar ada burung-burung yang terbang untuk mencari simuh. Itu maksudnya adalah menuju ke alam spiritualnya. Kemudian ada lambang yang objek simbolnya itu adalah alam materi, seperti lambang pita, atau sebagian orang mengatakan yang dipegang oleh Garuda itu adalah ular. Jadi itu adalah simbol daripada alam materi, yang mana objek yang menjadi simbol adalah yang berada di alam materi, yaitu pita atau ular, untuk menyimbolkan sesuatu, yaitu tentang alam materi juga. Ada yang unik lagi misalnya tentang poin-poin, lambang dari poin-poin Pancasila. Itu yang dijadikan objek analogi adalah alamat yang ada di alam materi, seperti bintang, rantai, beringin, kemudian banteng, dan padi dan kapas. Itu kan objek-objek yang ada dalam alam indera atau alam materi. Tetapi acuan simbolnya itu adalah pada hal-hal yang abstrak,
Misalnya bintang disimbolkan dengan keyakinan, keadilan disimbolkan dengan padi dan kapas, dan seterusnya. Supaya untuk sebagai penutup, yang unik di sini adalah di mana di pita itu tertulis tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi prinsip keyakinan tentang kemajemukan itu sebenarnya adalah kesatuan. Sebenarnya dalam tradisi-tradisi intelektual masa lalu itu banyak berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk dalam tradisi filsafat Islam misalnya, yang dalam perspektif tertentu melihat bahwasanya kemajemukan itu sebenarnya adalah hadir daripada ketunggalan, yang mana ketunggalan itu hadir mengalir di dalam kemajemukan. Jadi pada esensinya kemajemukan itu adalah kehadiran daripada ketunggalan. Jadi disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir yaitu tentang makna keseluruhan daripada burung Garuda, lambang Garuda yang sayapnya terbentang dengan memegang pita atau ular. Bahwasanya ini untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu yang hadir ke alam materi perlu menyempurnakan jiwanya itu untuk kembali ke alam yang spirit. Lalu ketika dia berada di alam yang spiritual, dia menyempurnakan dirinya dalam alam spiritual. Lalu dia dari alam spiritual itu menuju ke alam materi dengan prinsip spiritual yang telah dimiliki, sehingga dia berada di alam materi bersama alam materi, tetapi dengan adanya prinsip-prinsip dari alam spiritual. Terakhir saya coba maknai secara filosofis daripada lambang bendera kita. Jadi lambang bendera itu adalah merah dan putih. Merah itu adalah lambang dari, bisa ditafsirkan sebagai lambang daripada matahari, sehingga matahari itu kan warnanya itu tidak jelas bagaimana, sehingga disimbolkan dengan merah. Sementara putih itu adalah lambangnya air. Dia sebenarnya bening tetapi dianggap putih, sehingga merah dan putih itu maknanya adalah integritas antara hal-hal yang bersifat spiritual dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena inti daripada yang materi atau yang ada di bumi itu adalah air. Sementara yang ada di alam spiritual itu adalah cahaya yang disimbolkan dengan matahari. Sehingga harapannya kepada bangsa Indonesia adalah mampu untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai materinya. Perlu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawinya. Perlu menyeimbangkan antara kebutuhan pragmatiknya dengan nilai-nilai esensialnya. Saya kira demikian. Mohon maaf bila terlalu panjang, mohon maaf bila terlalu berbelit-belit, mohon maaf bila terlalu sulit dipahami. Namanya juga usaha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.